yang akunnya menurutku juga tidak jelas, abu-abu juga, adalah memanfaatkan blind spot emosional netizen. Menarik nih, blind spot Emosional netizen. Nah, itu apa tuh? Bisa Karena kalau aku ngelihat, senada dengan yang disampaikan oleh Mas Cipto sampaikan tadi, bahwa Menkom Digi juga sudah menjawab hal ini, bahwa masyarakat kita, karena ada munculnya public distrust terhadap institusi, terhadap pemerintah, kemudian menganggap sebagian media kan sudah tersiar bahwa media-media itu sudah menerima iklan dari pemerintah, tapi dengan komitmen tidak memberitakan, akhirnya terafiliasi seperti itu. Itulah yang mereka bungkus, sehingga bahwa media tidak mau memberitakan aksi demo sama sekali. Loh, kalau media tidak mau memberitakan aksi, gitu ya? Kalau media tidak mau memberitakan aksi demo sama sekali, atau teman-teman aktivis tidak mau turun ke lapangan, ingin atau ada yang membuat seperti teman-teman yang ikut di Menteri Kabinet Bayangan, melakukan protes dengan tulisan yang berbasis data, gak kan mungkin kita bisa dicap londo ireng. Ya, kalau aku ngelihatnya gini, sederhananya kan aku pantau ya. Komen-komen dari komen-komen netizen yang ada dari memposting itu, media mainstream tidak ini, hampir senada lah isinya, kira-kira begitu. Cek, klik akunnya. Setelah lihat, oke, bisa dibayangkan, bisa tergambar background pemilik akun. Cek lagi, bisa tergambar, oh ini kayaknya bot. Cek lagi, oh ini anonim nih, nggak jelas nih, gitu. Aku klik satu-satu, sampai seiseng itulah kerjaanku. Klik satu-satu, klik satu-satu yang memberikan komentar itu. Kemudian setelah dicek, ada yang kenal nggak dari yang komen-komen? Nggak ada. Setelah yang dicek, yang memang juga tidak kenal, ada yang komen, ya pada buta semua ya. Itu kan aksi 2025, aksi tahun lalu. Ada yang berusaha mengingatkan ya? Ada berusaha menegaskan. Itu kan bukan sekarang. Kok pada gampang sih kepancing? Klik, oke, jelas, terprofil pemilik akunnya. Sehingga akhirnya aku menangkap adalah yang dimainkan oleh pengunggah ini, yang akunnya menurutku juga tidak jelas, abu-abu juga, adalah memanfaatkan blind spot emosional netizen. Menarik nih, blind spot emosional netizen. Nah, itu apa tuh? Bisa Karena kalau aku ngelihat, senada dengan yang disampaikan oleh Mas Cipto sampaikan tadi, bahwa Menkom Digi juga sudah menjawab hal ini, bahwa masyarakat kita, karena ada munculnya public distrust terhadap institusi, terhadap pemerintah, kemudian menganggap sebagian media kan sudah tersiar bahwa media-media itu sudah menerima iklan dari pemerintah, tapi dengan komitmen tidak memberitakan, akhirnya terafiliasi seperti itu. Itulah yang mereka bungkus, sehingga bahwa media tidak mau memberitakan aksi demo sama sekali. Loh, kalau media tidak mau memberitakan aksi, gitu ya? Kalau media tidak mau memberitakan aksi demo sama sekali, atau teman-teman aktivis tidak mau turun ke lapangan, ingin atau ada yang membuat seperti teman-teman yang ikut di Menteri Kabinet Bayangan, melakukan protes dengan tulisan yang berbasis data, gak kan mungkin kita bisa dicap londo ireng. Itu aja sih sederhananya. Itu benar. Jadi loh, hanya gara-gara satu foto orang sampai yang rame juga nih ya, kita bicara yang rame juga di media sosial. Hanya gara-gara satu foto di sebuah media nasional, anak sekolah lagi makan siang gitu ya, dengan background latar belakang kelas dan sekolahnya yang rusak gitu. Bahkan itu sudah membuktikan gitu loh. Kenapa harus demo sih? Ya, maksudnya yang tidak kita siarkan gitu. Intinya gini ya, dalam bahasa agamanya kita memang kita apapun kita beritakan ya. Apalagi itu demo yang gede terus ada ini ya pasti kita beritakan. Jangan khawatir untuk tidak kita untuk kita terus tidak memberitakan itu ya kan. Gimana kalau Om Cep? Tapi yang menarik ini soal buzzer tadi itu ya. Itu kan Polda Metro Jaya juga belum lama juga berhasil mengungkap sindikat buzzer. Gitu kan. Ada 8 tersangka itu kan. Tapi kan buzzer ini ya memang yang juga menimbulkan keresahan juga ya kemarin. Iya tentunya. Nah itu kan 8 tersangka tuh. Betul.
Jangan-jangan ini bagian dari itu atau gimana tuh? Nah, tidak menutup kemungkinan ada sindikat-sindikat yang lain yang sama. Bisa jadi ada benang merahnya, ada benang merahnya gitu. Nah, atau mungkin mungkin bukan kelompok yang sama tapi melakukan hal yang sama gitu ya. Bisa jadi. Nah, ini makanya tugas dari kepolisian sama Komdigi ini untuk segera mengambil tindakan tegas lah terhadap akun-akun yang nggak jelas yang menyebar hoax gitu kan. Karena bisa berdampak pada instabilitas dan distrust terhadap pemerintah, dan ini kan bahaya sekali. Betul. Buat di tengah kondisi geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Tambah dengan kondisi seperti ini kan bisa menimbulkan kekacauan, nanti kan kacau. Ya. Ini kalau dilihat dari yang diposting-posting itu, kira-kira mereka itu tujuan utamanya itu apa? Menimbulkan keresahan ya, jelas ya? Iya, jelas banget itu. Menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Gitu. Dengan memanfaatkan rendahnya literasi netizen kita. Nggak baca berita aslinya, cuman baca di sosmed ya, lihat-lihat yang apa namanya? Dan bahkan yang posting itu kan medianya juga nggak jelas. Ini sebenarnya kalau saya lihat sih mereka ini memanfaatkan seperti memanfaatkan atau sedang membangun sebuah taktik yang memanfaatkan bahwa aksi demo di Agustus 2025 yang lalu ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, udah banyak daerah itu kan rata-rata yang memposting, yang mengunggah adalah media-media sosial yang dimiliki oleh warga, baik itu di TikTok, X, sebagian ada di Instagram juga, gitu kan? Kan itu yang memang tidak media tidak banyak menggambarkan. Kenapa? Karena kita kan terikat sebagai media, kan kita terikat dengan P3SPS. Ada aturan yang harus kita penuhi. Bahwa kalau ada KPI, kita menggunakan frekuensi publik. Ada KPI yang akan menilai. Karena aksi demo yang terjadi pada saat Agustus itu sudah anarkis, maka visual anarkisnya kan tidak mungkin kita tayangkan. Karena itu melanggar P3SPS, melanggar aturan dan kode etik kita sebagai penyiaran. Makanya kita tidak munculkan. Itulah celah itu yang mereka bangun, mereka bungkus narasinya di saat warga, di saat netizen sudah public distrust terhadap pemerintah, sehingga akhirnya mereka manfaatkan itu untuk membangun celah, membangun narasi-narasi bahwa media mainstream sudah dibayar oleh pemerintah untuk tidak menyiarkan demo. Itu yang ditambah ada narasi, ditambah sejumlah pusat perbelanjaan meninggikan pagar. Itu ada kaitan. Itu langsung dibungkus narasi Jakarta akan chaos. Kan belum tentu ya mereka bangun pagar itu buat apa ya? Itu kemarin yang Jumat kemarin kita bahas. Dari Pakuwon sudah menjawab kan? Pakuwon sudah menjawab. Memang sudah lama rencana membangun itu. Kemudian dari Blok M Plaza itu juga sudah menjawab. Ini pagar lama. Kami sedang melakukan renovasi, maka bukan Blok M Plaza ya? Apa? Blok M Mall itu malah udah ada pagarnya dari lama itu kan, udah ada kan, bahkan tinggi juga waktu itu kan. Terus mereka sedang bongkar untuk melakukan renovasi. Semua menjawab kok. Kokas melengkapin gedungnya dengan pagar itu. Terus ya sebenarnya mungkin tujuannya bukan itu ya, tapi kok ya terus dinarasikan sama gitu kan. Tapi yang terbaru kan sudah dibongkar yang di Kokas itu kan. Ya, akhirnya itu dapat perhatian juga dari gubernur, terus akhirnya suruh bongkar. Ya kalau memang itu bentuk kekhawatiran ya bongkar saja. Tapi yang jelas pemerintah dalam hal ini berusaha menenangkan ya, menenangkan itu. Tapi kalau dilihat dari yang Komdigi kemarin, Mas Cik, kan langsung mengeluarkan imbauan kepada netizen ya. Bahwa harus lebih lebih pilah dan pilih lagi konten yang yang dikonsumsi ya bahasanya. Terus yang kalau mau nge-share ya dilihat dulu ininya ya. Nah, itu Komdigi ini bentar, kita ada grafisnya yang dari Komdigi nih. Bu Vivi Alaida ya. Dirjen KPM itu apa? Yang ini kepanjangan yang nggak tahu. Oke, kita lihat dulu.